Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hari ini akan mempresentasikan video pemrograman di mata kuliah pengantar coding untuk memenuhi tugas akhir sekaligus menjadi tugas ujian akhir semester di mata kuliah pengantar coding yang dosen pengampu Ibu Fitri Syahir Kairani, MPD. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Latifah Nanda Putri dari Program Studi Sastra Indonesia dengan NIM 23017101, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan pemrogramannya, yaitu pemrograman enumerasi. Saya akan menjelaskan yaitu pemrograman enumerasi. Apa itu enumerasi? Enumerasi dalam bahasa Inggris yaitu enum, yaitu tipe data pengguna yang nilainya digunakan terbatas pada himpunan nilai sendiri dari segi variabel, dari segi konstanta, seperti pelajaran matematika yaitu himpunan. Tipenya digunakan untuk membentuk nilai data yang ada kejelasan. Istilah enumerasi yaitu enum, yang saya jelaskan tadi. Misalnya, enumerasi ini bisa digunakan untuk mendefinisikan jenis kelamin, data kehadiran, data untuk hari kegiatan, dan lain-lain. Fungsi enumerasi ini digunakan ketika menggunakan nilai tertentu dalam suatu variabel, ketika mencegah terjadinya kesalahan pengisian nilai variabel, dan menggunakan switch case. Ada sintaks deklarasi enumerasi. Yang pertama, diawali dulu dengan enum. Itu keywordnya itu digunakan untuk mendeklarasikan enumerasi. Yang kedua yaitu nama underscore tipe. Digunakan untuk menentukan enumerasi. Pakai tanda kurung ke awal digunakan untuk memberikan fungsi pada enumerasi. Alias yang saya maksudkan tadi itu untuk sebagai penanda. Yang ketiga ada N1, N2, N3, sampai N yang tak terbatas. Itu merupakan numerator. Numerator itu untuk objeknya. Objek yang untuk menjadikan sebagai deklarasi pada enumerasi, yaitu tujuannya untuk menentukan konstanta. Kalau ujung-ujungnya lebih dari satu, maka bisa menggunakan tanda koma. Yang keempat yaitu kurung ke awal tadi untuk mendeklarasikan enumerator. Yang terakhir, serta dibuatkan pemrograman pakai tanda titik koma. Seperti screenshot yang saya apakan di sini. Nah, ini ada enum nama underscore tipe. Setelah itu, pakai tanda kurung ke awal di bagian kanan. N1, N2, N3, titik, 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 N tak terbatas. Setelah itu, kalau sudah selesai pemrograman yang dibuat, maka pakai tanda kurung ke awal yang di bagian kiri. Dan jangan lupa pakai tanda titik koma untuk mengakhirinya. Ini sumber yang saya jelaskan melalui channel YouTube Pak Coding. Ini contohnya ini. Misalnya nih pada enum. Enum ini keywordnya itu mendeklarasikan enumerasi. Hai kantor ini untuk nama tipenya, nama tipe objek yang saya jelaskan tadi. Untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu konstanta. Konstanta itu untuk menampung nilai yang dimasukkan dalam variabel atau bisa dimasukkan ke dalam objek yang dibentuk dalam enum hari kantor. Terus, yang untuk tanda koma ini fungsinya untuk kalau ada lebih dari satu variabel. Untuk yang angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini digunakan untuk penanda harinya. Hari Senin itu nomor 1, Selasa nomor 2, Rabu nomor 3, sampai hari Minggu nomor 7. Seperti itu ujung-ujungnya. Kalau untuk yang kurung ke awal di bagian kiri itu pendeklarasian enumerator juga, tapi untuk mengakhirinya gitu. Dan untuk titik koma itu fungsinya untuk mengakhiri sebuah pemrograman. Penjelasan lengkapnya, kalau untuk menginisialisasikan konstanta, perlu untuk tambahkan tanda sama dengan. Kenapa seperti itu? Karena untuk tanda sama dengan ini bertujuan biar nilai konstanta itu bisa diinisialisasikan dengan baik, seperti itu. Ada juga sintaks deklarasi objek tipe enum. Yang pertama ada nama underscore tipe underscore enum. Itu nama yang telah dideklarasikan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada tipe underscore enum yang terbentuk objeknya yang terbentuk untuk menyimpan nilai
yang telah dideklarasikan. Yang terakhir ada nama underscore objek digunakan untuk menuliskan objek yang diinginkan. Jika ingin menambahkan deklarasi enum, tambahkan tanda koma di bawahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pemrograman coding di latihan enumerasi. Ini ada include IOStream yang bertujuan untuk yang di bagian awal itu untuk memberikan penanda yang awal dari jalannya pemrograman gitu. Using namespace std itu dimulainya jalannya pemrograman. Enum, nama presiden. Kita tulis nama presidennya di sini yaitu Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi. Setelah itu, kalau ujung-ujungnya ada lebih dari satu objek, itu yang saya jelaskan tadi harus pakai tanda koma. Di saat kita tulis nama presiden, jangan lupa pakai kurung kerawal di bagian kanan. Kurung kerawal di bagian kiri ini kita spasi, tulis presidenku titik koma, tidak usah di spasi. In main kita lanjutkan untuk hasilnya gitu. Buka kurung kerawal lagi, nama presiden titik koma. Misalnya saya tulis presiden sama dengan Soeharto. Kode presiden Indonesia setelah itu presiden plus 1 NL. Setelah itu saya contohkan terakhir presidenku Habibie. Kode presiden Indonesia setelah itu ini tidak usah dispasi, presidenku plus 1. Ini kenapa tidak dispasi? Karena ini sudah di bagian yang terakhir gitu. Setelah itu tulis return 0 untuk mengakhiri pemrograman coding. Setelah selesai ini, kita tekan yang ini. Compile ini untuk menyimpan filenya. Untuk yang run ini menjalankan pemrogramannya. Seperti inilah hasilnya. Presiden Indonesia kedua, Presiden Indonesia ketiga. Jadi, inilah hasil pemrogramannya lebih lanjut. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika penyampaian saya ada salah kata, salah dan janggal, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.